pembelajaran berbasis proyek dalam dunia pendidikan semakin berkembang karena kemampuannya untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan siswa. Pembelajaran berbasis proyek juga menumbuhkan kemampuan sosial melalui kerjasama dalam kelompok, berbagi ide, dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Namun demikian, penerapan metode ini tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti keterbatasan waktu, kesiapan guru, serta ketersediaan sumber daya yang mendukung. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai metode pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan keterampilan siswa. Terus selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang tadi saya bacakan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah metode pembelajaran berbasis proyek ini sangat efektif dalam meningkatkan kreativitas dan keterampilan siswa? Yang kedua, apa kekurangan dalam metode pembelajaran berbasis proyek ini? Yang ketiga, terakhir, apa yang perlu dikembangkan siswa dengan adanya metode pembelajaran berbasis proyek ini? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan kreativitas dan keterampilan siswa. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kekurangan ataupun kendala dalam penerapan metode pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, untuk mengevaluasi aspek-aspek yang perlu dikembangkan dari diri siswa melalui penerapan metode pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir ada manfaat. Penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pengembangan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan adanya penelitian ini, para pendidik serta peserta didik dapat memahami secara jelas manfaat dan kelemahan dari metode pembelajaran berbasis proyek sehingga dapat dijadikan dasar atau acuan untuk melakukan penelitian lanjutan atau mengembangkan model pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik siswa masa kini. Saya akan menjelaskan bab 2 tentang tinjauan wisata. Dibagi menjadi dua, yaitu pengertian pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua yaitu keterampilan abad 21 dan hubungannya dengan PJBL. Jadi pengertian pembelajaran berbasis proyek itu merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif dalam suatu proyek dan sebagai sarana untuk menggali pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua yaitu keterampilan abad 21 dan hubungannya dengan PJBL, yaitu perkembangan teknologi pendidikan sekarang yaitu dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan di abad 21, yaitu contohnya ada critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini sangat relevan dan prosesnya untuk mendorong siswa untuk memecahkan masalah yang nyata dan bekerja sama dengan tim. Yang kedua yaitu ada teori yang mendukung penerapan PJBL dengan jadi tiga, yaitu teori konstruktivisme. Yang kedua yaitu teori belajar sosial. Yang ketiga yaitu teori humanistik. Kalau teori konstruktivisme yaitu menekankan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui interaksi dalam lingkungan. Yang kedua yaitu teori belajar sosial, menyatakan bahwa siswa belajar melalui pengamatan dan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu teori humanistik, mengedepankan pentingnya potensi dan kebutuhan siswa. Yang terakhir yaitu penelitian terdahulu yang relevan. Jadi penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterampilan siswa dan penerapan PJBL mampu meningkatkan tanggung jawab dan komunikasi siswa dalam belajar dan menunjukkan kreativitas lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang bab 3 yang membahas tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Yang ketiga, objek dan subjek. Dan yang keempat, teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Untuk jenis dan pendekatan penelitian yang kami gunakan, menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana metode pembelajaran berbasis proyek diterapkan di sekolah dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan keterampilan siswa.
Yang kedua, lokasi dan waktu penyajian yang kami laksanakan yaitu di SMA Wakdas 5 pada semester genap tahun ajaran 2024 sampai 2025. Yang ketiga, subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian adalah siswa dan guru yang terlibat dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Objek penelitian adalah efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek dalam peningkatan keterampilan siswa. Dan yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah menggunakan hasil observasi partisipatif atau non partisipatif untuk mencatat perilaku atau aktivitas yang berlangsung di lapangan. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Goodman yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, reduksi data, memilih dan merangkum data penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Yang kedua, penyajian data, penyusun data dalam bentuk naratif, tabel atau agar mudah dipahami. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan, menemukan pola tema yang bermakna berdasarkan data yang telah dianalisis. Bahasan gambaran umum lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Wakdas 5 Surabaya yang berlokasi di Jalan Raya Sumemi, Jalan nomor 7, Kecamatan Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Sekolah ini memiliki 12 rombongan belajar dan kegiatan penelitian dilakukan di kelas 3 yang terdiri dari 30 siswa. Penyajian data. Peningkatan keterampilan siswa. 80% siswa menunjukkan peningkatan keterampilan dalam menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Motivasi siswa. 90% siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar setelah menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Pengembangan keterampilan abad ke-21. 85% siswa menunjukkan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya meningkatkan keterampilan kolaborasi, meningkatkan kreativitas, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, meningkatkan motivasi siswa. Untuk kekurangannya yaitu memerlukan waktu dan sumber daya yang banyak, kesulitan dalam meneliti hasil kerja siswa, ketergantungan dan kemampuan dalam motivasi siswa, kesulitan dalam mengelola siswa. Analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran berbasis proyek efektif dapat dalam meningkatkan keterampilan siswa. Data menunjukkan bahwa 80% siswa menunjukkan peningkatan keterampilan setelah menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, metode pembelajaran berbasis proyek juga dapat meningkatkan motivasi siswa dengan 90% siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar. Pembahasan. Metode pembelajaran berbasis proyek dapat efektif dalam meningkatkan keterampilan siswa karena memungkinkan siswa untuk mempelajari materi secara lebih mendalam dan terintegrasi. Selain itu, metode pembelajaran berbasis proyek juga dapat meningkatkan motivasi siswa karena siswa dapat melihat hasil kerja mereka dan merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan pada bab penutup, yaitu bab 5. Pertama, bab 5 ini mencakup tentang kesimpulannya. Untuk kesimpulan yang telah kami dapatkan ada 3 poin. Poin pertama, metode pembelajaran berbasis proyek ini sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan siswa seperti kerjasama, bertanggung jawab, serta berkreativitas. Melalui kegiatan proyek ini, siswa akan menjadi lebih aktif dan langsung ikut dalam pembelajaran. Juga mampu mengaitkan materi pembelajaran ke dalam kehidupan nyata. Kedua, meskipun metode pembelajaran berbasis proyek ini efektif dan juga memiliki kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti keterbatasan waktu bagi siswa dan guru untuk melaksanakan kegiatan ini, dan perbedaan partisipasi antar siswa dalam kelompok yang dimana satu kelompok yang terdiri atas beberapa siswa itu tidak semuanya ikut berpartisipasi atau berpartisipasi secara maksimal, namun bisa disangkal dan bisa diubah dengan cara
perencanaan dan pelaksanaan yang tepat. Kendala tersebut masih bisa diatasi. Yang ketiga, siswa membutuhkan pengembangan lebih lanjut dalam kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan manajemen waktu yang baik. Metode berbasis proyek ini memberikan ruang yang cukup untuk mereka dapat mengembangkan menumbuhkan kemampuan tersebut secara bertahap melalui pengalaman belajar yang bermakna. Saya akan menjelaskan peran. Ada 4. 1. Bagi guru. Disarankan untuk merancang proyek yang relevan dan menarik sesuai dengan tingkat perkembangan siswa agar pembelajaran lebih bermakna dan menantang. 2. Bagi sekolah. Perlu memberikan dukungan berupa pelatihan guru, alokasi waktu yang fleksibel serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar metode ini dapat diterapkan secara maksimal. Bagi siswa, diharapkan untuk lebih aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan proyek serta mampu bekerja sama secara efektif dengan anggota kelompok lainnya. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan waktu yang lebih panjang, serta pertimbangkan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kuantitatif untuk hasil yang lebih kohesif.